Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habib rabbil alamin Abil Qasim Muhammad Allahumma salli wa ala alihi wa tayyibin al-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekalipun kami selalu berdosa kepadamu, tapi Engkau senantiasa memanggil kami untuk bertaubat dan meminta ampun kepadamu, serta Engkau janjikan ampunanmu dan bahkan pahala besar. Seakan-akan Engkau membutuhkan kami, padahal kamilah yang membutuhkanmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah semua tingkah laku kami dan kecongkakan kami dan keacuhan kami terhadap diri kami dan nasib kami di dunia dan di akhirat. Ilahi, ampunkanlah dosa-dosa kami dan berilah taufik supaya kami selalu mendekatimu. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dalam rangka meneruskan apa yang kita bahas dalam hadis Nu'man Basri ini, dulu kita telah menyelesaikan beberapa hal, diantaranya yang yang paling akhir adalah hendaknya seseorang tidak merasa memiliki yang diberikan Allah kepadanya, dan dia juga tidak mengatur dirinya. Kemudian juga hendaknya ia selalu selalu sibuk dalam mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau tiga hal ini dilakukan, tidak merasa memiliki dan tidak mengatur dirinya dengan penjelasan yang telah dilalui, maka ditambah yang ketiga, yaitu selalu sibuk menaati Allah dan menjauhi larangannya, maka dengan setelah melakukan semua itu, maka hendaknya maka ia akan ringan meninggalkan dunia, dan istilahnya sejak itulah dia bisa mencari ilmu dengan baik. Jadi ilmu yang akan didapatkan setelah itu merupakan satu ilmu yang diistilahkan oleh Imam Shadiq alaihissalam sebagai apa? Sebagai cahaya yang diberikan ke hati seorang hamba yang dikehendaki Allah untuk ditunjuki. Nah, tapi kalau yang tiga hal tadi tidak dilaksanakan, maka seseorang belum mencapai apa yang dikatakan bersentuhan dengan rahasia ubudiyah. Ketika orang belum bersentuhan dengan rahasia ubudiyah ini, maka ketika dia mencari ilmu, dia hanya sekedar sebagai ilmu yang didefinisikan dalam ilmu logika atau ilmu misalnya filsafat. Yakni apa? Yakni hanya sekedar sebagai pengetahuan yang tidak memiliki banyak fungsi untuk kepentingan akhiratnya, untuk kepentingan rohnya. Oleh karena itu Imam Ali sendiri alaihissalam mengatakan, al-alim bila aman laisa bi'alim. Orang yang tahu tidak beramal bukan tahu. Anda tekankan hal seperti ini terus menerus kepada ikhwan di sini atau di mana saja. Anda selalu menekankan hal ini karena yakin orang yang tidak mengamalkan semua yang dianjurkan dengan tadi, yaitu tidak mengatur diri, tidak merasa memiliki dan tidak mengatur dirinya, dan selalu menyibukkan untuk taat dan menjauhi perintah Allah, yang tidak melakukan ini, maka betul-betul akan sia-sia belajar. Dan yang kedua, akan merusak umat manusia kalau dia kembali nanti. Dia akan merusak manusia tanpa ia sadari kalau dia merusak. Oleh karena itu dalam ayat ini, kalau dalam ayat ditegur, misalnya mengapa kamu berbuat kerusakan di muka bumi? Mereka mengatakan kami justru memberikan kebaikan dan perubahan di muka bumi. Ingat ya, Imam Shadiq mengatakan carilah ilmu dengan semangat ubudiyah tadi. Semangat hakikat ubudiyah yakni apa? Tidak merasa memiliki seluruh yang dimilikinya, yaitu punya Allah, kemudian tidak mengatur dirinya, dan kemudian menyibukkan taat dan menjauhi maksiat. Dan ini kalau kita orang terapkan
dan kita orang sampaikan kepada orang, dikiranya ini sudah irfan. Oleh karena itu talabah-talabah model sekarang ini, khususnya talabah negeri ya, bukan talabah dalam negeri orang ini, 3 hal ini tidak diperhatiin. Itu orang irfan gitu. Nah, oleh karena itu kalau dia belajar di sini kemudian menjadi bumerang ilmunya, atau nanti di Indonesia merusak umat manusia, dia nanti di akhirat bisa menanggung, bukan dia ya, kita, siapa saja yang melakukan atau menanggung bahwasanya umat manusia seluruh Indonesia yang terpengaruh dengan kata-kata kita itu. Masa kita tidak merasa memiliki? Sebab itu punya resiko ketika kita tidak merasa memiliki apa yang kita punya. Semuanya milik Tuhan. Awalan, sekalipun kita pandai atau kaya atau sehat, tidak pernah merasa bangga. Bukan punya kita. Yang kedua, kapan dan di mana saja kita temukan medan yang memerlukan betul-betul seperti bernafas, seperti meludah. Orang meludah, apa berat? Sayang kita meludah. Enggak, orang lidah kita bukan emas. Ya gitu. Coba air ludahnya emas, sayang. Nah itu. Nah, harta seluruh ilmu yang kita miliki tidak ada apa-apanya. Itu dengan air ludah itu tidak. Meludahlah di mana saja diperlukan untuk meludah. Jangan dipikir. Nah gitu. Nah setan itu menjadi bukan hanya kerikil, bukan hanya ranjau, tapi ini ranjau yang paling modern. Jadi apa? Ranjau yang mempunyai kekuatan nuklir. Itu yang dipasang oleh dia. Sehingga orang jangankan mencoba berjalan, berhayal mencoba menjalani masalah ini, itu jauh. Coba Anda tengok kepada diri Anda. Berani mencoba ini? Sekarang coba, bayangkan. Ukur dengan budaya yang selama ini, dengan perasaan yang selama ini kita miliki. Coba kita merasa untuk tidak memiliki semua yang kita punya. Betul-betul punya Tuhan. Kemana saja Tuhan perintah, di situ kita taruh. Jadi kayak saya misalnya menitipkan uang kepada Anda. Saya persis kayak itu. Rasakan itu seperti itu. Kalau sudah bisa mencari ilmunya nanti, ilmu itu bukan ilmu yang didefinisikan dalam logika dan filsafat, tetapi yang didefinisikan oleh maksum. Bukan berlainan ini, cuma beda istilah saja, yaitu yang dikatakan cahaya. Itu betul-betul cahaya. Tapi kalau ilmu mantik, ilmu yang didefinisikan oleh mantik atau filsafat, itu cahaya hanya di otak. Cahaya dalam akal kita tahu. Sudah. Tapi apa gunanya? Ini racun kita tahu, itu dimakan, tidak kita makan. Ini racun kita tahu dengan dalil, filsafat, logika semua, dengan hadis, tafsir. Kita bisa buktikan kalau itu racun. Hebat sudah. Orang geleng-geleng, menangis bahkan bukan hanya menangis, itu sampai roboh-roboh dia menangis. Sampai kelengar tidak sadar diri. Hebat sudah. Kurang apa? Tapi kita tidak amalin, kemudian makanan itu yang ada racunnya kita memakan sendiri. Tidak gitu. Tidak ada gunanya. Nah, oleh karena itu sejak dini, sejak mumpung masih muda, sudah boleh bilang begitu, namanya sudah tua. Jadi mumpung masih muda, taruh itu di situ. Sungguh kalau Anda dulu tidak mendapatkan guru yang baik, Allah tidak memberi rezeki guru yang baik, yang ini mengunjungi guru yang baik. Itu mungkin Anda juga susah. Sekalipun sekarang mungkin Anda terburu di antara yang ada. Jadi betul-betul guru itu membimbing sejak masih awal-awal Al-Fakir ini berada di hukum. Jadi tahu wajibah taklif kita itu apa. Baik, dan kalau ini padahal kalau diterangkan ke orang, ini pasti sudah irfan. Ini dikiranya irfan, ini padahal irfan mana? Dia baru tidak merasa memiliki. Tidak merasa memiliki. Dan ini luar biasa. Kalau Anda riadah, jadi mencoba ini mungkin 5 tahun baru berhasil. Itu pun nggak sungguh-sungguh. Susah betul. Misalnya ketika ada orang butuh uang, segala macam. Ketika butuh uang, dan otak kita sudah bilang, akal kita bilang orang ini layak dibantu. Susah itu. Sekalipun dalil yang sudah kuat itu dicarikan dalil yang untuk mendaifkan, melemahkan dalil tadi. Atau misalnya ketika kita dihina orang, atau ditinggal masyarakat nanti di Indonesia, itu jangan belajar orang itu. Takut gelisah. Orang yang kita tidak nyari orang, bukan nyari Tuhan. Tapi kalau nyari Tuhan, tidak maksa orang, tidak peduli sama orang, menyampaikan apa yang harus disampaikan. Ikut, tidak diikuti, itu masalah lain. Taklif yang ini. Sebab itu perintah orang, ilmu Anda bukan ilmu Anda. Sekalipun kita belajar lama, umpamanya itu ilmu pinjaman Tuhan. Ini harta pinjaman Tuhan, semua milik Tuhan betul-betul. Kita rasakan kayak tetangga kita yang titip uang ke kita, begitu. Jangan hanya berpuisi, kita ini fakir kepada Allah, kita ini milik Allah. Tapi itu puisi saja.
praktekkan persis sebagaimana kita memiliki dititipi uang oleh tetangga. Rasakan seperti itu. Kalau bisa, itu hebat, betul-betul hebat. Kalau memang dari awal sudah bisa, ketika mencari ilmu dengan semangat ini, betul-betul. Kalau gagal dari muka lemar, betul. Laknati sudah, betul. Ini jaminannya memang kita sendiri, bukan bikinan kita. Tapi dari kalau mau rajak filsafatnya, mari, insya Allah kita layani dari dalilnya, gitu. Di samping memang hadisnya sangat ma'ruf dan betul-betul jaminan dari Rasulullah sendiri, dan memang sewajarnya begitu di Quran, di akal, di filsafat yang bisa dibuktikan. Dan istilahnya harus dicoba supaya barokah. Sebab Anda ini bukan belajar apa? Bukan belajar kita, bukan Anda. Kita ini bukan belajar apa? Teknologi. Kalau belajar teknologi tidak ada masalah, tidak ada urusan dengan hati. Yang penting kita cermat, bagaimana membetulkan TV, membuat komputer, tidak ada masalah. Tapi ini agama bukan hanya seperti kita menghadapi apa? Elektro, bukan. Agama ini bersentuhan dengan roh kita, bukan hanya dengan otak kita dan kepandaian menghafal, kepandaian berpuisi, kepandaian bicara, kepandaian pidato. Nanti yang ada pelajaran nanti cara ceramah, macam-macam, cara nahki, cara tahqiq, segala macam. Itu tidak cukup hanya gitu. Tapi apa? Agama ini bersentuhan dengan roh kita. Nah kalau kita rohnya burung yang ini tidak bercahaya, bahkan gelap, hitam, terus bawa sejuta ilmu Quran, baik bisa diapakan manusia itu. Kalau dada kita hitam, terus mulut kita itu beracun, lebih tinggi racunnya daripada ular. Kemudian pandai menghafal seluruh Quran dan seluruh tafsirannya dan seluruh hadis balaghah dan syarahannya, terus ngomong di masyarakat, jadi apa masyarakatnya? Ya orang itu nggak bisa mendeteksi dia. Di mana tipuannya? Di mana jujurnya? Sudah tidak bisa dideteksi. Si ilmunya terlalu tinggi. Asfar sudah selesai, tauhid khusus selesai, Quran hafal, tafsirannya wah hafal, hadis balaghah hafal dengan syarahannya. Enak sudah ngomong. Orang belakang nangisnya, keluar sampai tidak sadar diri. Repot. Kalau tidak percaya dapat rasakan yang tiga ini. Imam Sadiq bilang, carilah ilmu dengan semangat ubudiyah. Apa ubudiyah itu? Tidak merasa memiliki, tidak mengatur diri dengan cara yang lainnya. Kemudian sibuknya mentaati Allah dan melalui larangannya. Nah, setelah semangat dan jiwa mencari ilmu, jadi di sini tidak ada misalnya carilah ilmu kemudian dengan niat kamu nanti jadi ustaz, mendirikan pesantren, balai, yayasan, apalah ormas, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Tidak bertentangan dengan semua itu, tapi tidak ada di sini. Carilah dengan semangat ubudiyah itu. Baru itu ilmu keren katanya. Keren ya ini ketika kamu hilang itu keren. Dari sejak minggu yang lalu anak kepingin munajat itu, anak mau pasangkan separuh dari munajat yang anak mau sampaikan itu, munajatnya orang-orang salikin sebenarnya. Tapi pas kemarin banyak yang libur, berhalangan, walaupun sudah berusaha. Kemudian sekarang juga anak roh anak tidak anak siapa untuk munajat, karena kemungkinan besar juga sudah izin kemarin, datang. Anak kepingin itu menyampaikan munajatnya orang-orang salikin, supaya tahu kayak apa, ngeri, jangan diamini, hanya sekedar supaya kalian tahu saja bahwa jalan menuju Tuhan itu sangat jauh masih. Jangan dikira dengan berbuat baik saja sudah cukup, sama sekali tidak cukup. Jangan dikira dengan berbuat baik terus kemudian jadi alim. Enggak. Kalau sudah alim kemudian dengan berbuat baik kemudian tahu roh agama, tahu bagaimana apa yang harus disampaikan kepada yang masyarakat, saya tahu enggak. Oleh karena itu di dalam ahli bait ini yang namanya ikhlas itu profesional. Yang apa? Ikhlas bukan karena Allah saja secara zahir, tapi ketika karena Allah dengan seluruh efek-efeknya, dengan seluruh kelaziman-kelazimannya. Yakni apa? Yakni ketika Allah bilang belajar yang rajin, iya harus ditaati, orang namanya karena Allah katanya ikhlasnya. Suruh belajar rajin, iya dengan semangat ubudiyah, jangan merasa memiliki. Kami itu semua pinjaman, dan sekarang bukan pinjaman kamu boleh berbuat suka-suka, enggak, titipan amanah. Kalau pinjaman, kita pinjam uang, kita bisa belanjain uang itu. Ini titipan amanah. Iya juga, harus lebih juga. Jangan ngomong kalau nggak tahu. Iya juga.
Jangan merasa malu kalau kamu tidak tahu. Kalau ditanya orang kemudian tidak tahu, jangan jawab iya. Itu ikhlas kayak gitu. Tidak cukup ikhlas mengisi lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala apa buktinya? Harus dikejawantakan. Bukan hanya perasaan di hati. Ikhlas kalau profesional harus filosofis, Quranis, hadistis. Kalau bilang hadistis, hadistisnya. Juga harus profesional betul yang namanya ikhlas itu. Bukan ikhlas itu bukan basa-basi dengan orang yang tawadhu, lingkuk begini, terus kemudian oh masya Allah banyak bilang masya Allahnya, masya Allah alhamdulillah banyak istighfarnya. Nah, itu mungkin jenis penipuan. Lihat dia dalam kesendiriannya, dia begini enggak di dalam kamarnya ketika sendiri. Bagaimana dia dalam sholatnya? Rukuk pikirannya kemana-mana, sujud pikirannya kemana-mana. Di depan orang begini-begini, itu menimpa orang. Jadi harus pemikiran kita itu harus berubah. Apa yang dulu kita punya di Indonesia buang dulu, buang. Terlepas benar atau salah buang dulu yang dipakai. Jangan dijadikan dasar berpikir sekarang. Jangan datang ke Iran membawa gelas penuh. Jangan, bawalah gelas yang kosong. Sebab yang penuh itu apa? Airnya kotor. Itu pun kalau air, kadang-kadang betul-betul racun. Itu pun kalau racun, dia mati sendiri. Itu kadang-kadang apa? Bom kimia. Itu kalau bom kimia, kalau virus X, itu merajalela kemana-mana, nyebarnya ke orang lain di bawah-bawah. Jadi buang dulu tata yang baru, tata pemikiran baru sekarang ini. Di sini tempatnya. Jangan protes-protes di kantor. Apa kok hidup di sini kok menyibukkan diri dengan itu? Wah ini fardobia. Datang ke Iran kok fardobia. Nah itu ditendokkan sama setan ini, dimiringkan ke sana. Susah, makanya siratal mustaqim hilang. Lebih kecil dari rambut, bagaimana kita menentukan siratal mustaqim? Tajamnya lebih tajam dari pedang. Itu dunia akhirat, bukan hanya di akhirat, di dunia ini. Kalau ingin lulus di akhirat, luluslah di dunia ini. Yakinlah bahwa kalau kita tidak lulus di dunia ini, nanti kita akan lulus. Mustahil lulus di sana. Pasti jatuh, pasti. Dan siratal mustaqim, siratal mustaqim sekarang juga tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim ini jelmaan di dunia akhirat yang diceritakan bahwa lebih kecil dari seperti dari rambut dan lebih tajam daripada. Nah, sungguh, jadi buatlah serius, tekuklah diri anda itu mumpung masih bisa ditekuk. Kalau nanti patah, pisah sudah kalau sudah di substansi. Nah, oleh karena itu buang itu semua pemikiran, gaya berpikir, gaya bercita-cita. Hatta bercita-cita pun tidak gampang orang-orang. Berkeinginan pun tidak gampang. Apa yang harus diinginkan? Tidak gampang. Itu ditentukan oleh lingkungan. Orang berkeinginan itu pun ditentukan oleh lingkungan. Ditentukan oleh informasinya dia. Sejauh mana dia tahu, sejauh mana dia tinggal di kota apa, di daerah kayak apa. Keinginannya pun begitu, cita-citanya pun begitu. Ditentukan, jangan dikira itu ini dari lubuk hati. Nih, katanya orang India. Nih, aslan nih. Itu betul-betul nih. Tidak ada yang dari lubuk hati sendiri. Yang dari lubuk hati sendiri yang apa? Tauhid itu saja. Amma yang lain-lain itu lingkungan yang mempengaruhi. Nah, betapa baiknya kalau kita bertelanjang datang ke Iran memulai untuk menata baru, cari guru yang bagus, cari yang mengamalkan ilmunya, cari yang selalu mengajak kepada kebaikan dan tidak hanya mulutnya, tapi dengan segala perbuatannya, dengan seluruh konsekuensinya, sekalipun meledak hancur, sekalipun ditinggal siapapun, umpamanya. Sebab apa? Memang Quran Allah sendiri mengatakan aksaruhum la ya'qilun. Kalau bicara mayoritas di Quran tidak ada mayoritas Dayak, tidak ada. Seluruh ayat atau hadis yang menceritakan paling banyak pasti yang buruk. Yang baik pasti sedikit. Wakalilan min syakur lebih sedikit. Tapi jangan dikira kalau kita sudah minoritas kemudian benar belum tentu. Sangat rugi besar kalau sudah minoritas di dunia, di akhirat digebukin lagi. Ini dunia khasirat dunia akhirat, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Kalau di dunia ini banyak konco, banyak solo, banyak teman, nah, nanti di akhirat dikebukin sendirinya, di dunia bersenang-senang walaupun dalam waktu sebentar, tapi di akhirat kalau di dunia sudah minoritas nanti digebukin lagi. Dan ingat, belum tentu yang mayoritas itu kalau kebetulan di lingkungan kita mayoritas baik, tidak ada masalah, mayoritas bisa baik. Cuman umumnya manusia di muka bumi aksaruhum la ya'qilun, aksaruhum dan segala macam itu. Betul-betul serius. Percayalah, anda akan jadi malaikat lebih tinggi dari malaikat. Dan anda tahu bahwa anda mau jadi malaikat bukan ingin anda jadi malaikat.
Apa kata Tuhan? Jawabannya aku mau lakukan perintah Tuhan. Ikhlas profesional, ilmu juga profesional. Tidak dengan tujuan menangis. Kadang-kadang nangis ikhlas, tapi kita gunakan dalam ilmunya. Itu sudah. Jadi ketika Anda tidak bisa ngomong, misalnya, kita tadi menangis. Kenapa? Kok argumen kok bawa menangis-nangis? Tidak ada hubungannya argumentasi dengan nangis. Kadang-kadang bawa nama ayatullah filan, itu sudah mulai menipu dan argumentasi. Berdebat. Dari ilmu kadang-kadang. Jangan terus bilang nangis. Jangan terus kemudian sambil menangis. Apa? Tidak ada hubungannya argumentasi ini. Jadi ilmu harus profesional. Kemudian ikhlas juga harus profesional. Istilahnya tidak memaksa orang pun dengan profesional. Menyampaikan kebenaran, tidak segan-segan. Kita harus kondenasi kebenaran yang kita punya. Tapi tidak lucu tidak disampaikan. Dan tidak lucu yang kita tahu hasil kita lakukan. Yang kita tahu benar itu yang kita lakukan. Kapan argumentasi kita yang kuat, istiqomah dengan itu. Kapan kita argumentasinya sudah kalah, berubah kepada yang benar itu. Begitu. Nanti yang seperti itu akan sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau tidak sampai mati, tapi semangatnya seperti itu, dia akan ditulis pahalanya oleh Allah. Wa man kharaja wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad sadara ajruhu ala Allah. Barang siapa keluar dari rumahnya berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, katakanlah dari bodoh menuju pintar, dari fasad menuju takwa, dari tidak ikhlas menuju ikhlas, dari tidak profesional menuju profesional, menuju Allah lah, apa yang Allah sukai, menuju Allah dan Rasulnya, kemudian mati di tengah jalan, maka Allah telah menuliskan untuk dia pahala. Ini lah ya, yang kita mau pelajari bukan teknologi, ilmu agama, di mana nanti resikonya, jadi bukan resiko, artinya efek, bukan efek, kelaziman daripada menuntut ilmu ini. Kalau jadi ulama nanti ada ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Pewaris apa? Ilmunya. Ya ada orang bangga sama ilmu. Kalau tidak diamalkan. Diamalkan bangga enggak juga. Kecuali ikhlas. Ikhlas dibanggakan, berarti enggak ikhlas. Ini enggak boleh bangga sampai akhir. Ditambah lagi sudah tahu kita dengan semangat apa tadi? Ubudiyah. Bukan tadi dengan kemarin ya. Ubudiyah itu yang tidak pernah kamu miliki. Jadi kalau nanti dicerca orang, dikritik orang, tidak ditaati orang, sebab dia tahu siapa kalau mau ditaati, tidak akan pernah ditaati. Tapi Anda bangga sudah dekat dengan Tuhan, dan argumentasi dekatnya. Jangan hanya perasaan. Banyak Indonesia idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Ketika didengarkan asma Allah, hatinya terbalik. Banyak orang Indonesia pucuk-pucuk nangis ketika ada orang yang Allah. Tapi itu perasaan, dia dikit. Coba tanya dari ini namanya. Tanya Tuhan siapa enggak tahu, Nabi siapa enggak tahu. Coba suruh terangkan nabinya. Lah, nabinya jadi playboy. Ini betul. Seperti ketika mau kawin dengan istrinya Z, naudzubillah. Ketika Nabi mau ke mana? Ke rumah Z, mau ketok pintu, mau mengucap salam, tersingkap tabirnya. Terlihatlah istrinya sedang telanjang bulat di dalam. Kemudian Rasulullahnya memang pandangannya sudah dipalingkan, tapi hatinya tertarik sama perempuan orang lain. Tertarik sampai kepikiran, teringat terus kepada kebagusannya itu tubuhnya itu. Akhirnya Allah jatuhkan hukum diceraikan Zaid dari istrinya. Kemudian dikawinkan dengan Rasulullah. Ada ayatnya. Padahal tafsirannya bukan begitu. Coba suruh tanya, ini yang tadi wajilat belum suruh tanya, Tuhan gimana sih? Apa yang kamu lihat dari Tuhan? Macam-macam. Tuhan jadi benda nanti yang dia terangkan itu jadi benda. Oleh karena itu di Ahlul Bait ini memadukan semua itu. Kecanggihan luar biasa, ilmu profesional, filsafat, sejauh mana kami mau belajar. Sudah Anda ceritakan, untuk belajar untuk yang normal kalau tidak pakai kaset, sampai askar selesai pakai kaset khusus itu kurang lebih 25 tahun paling cepat. Asparnya ini sudah jadi satu buku 2 tahun, 18 tahun asparnya. So, sebelum itu 5 tahun kurang lebih. Kami khusus dia kira-kira 25 tahun. Kalau orang yang belajar itu, tidak pakai kaset. Untuk musyahidnya 40 tahun. Apa saja yang mau dicari di Ahlul Bait? Tanya-tanya, tidak ada orang lebih canggih dari orang ini. Betul-betul canggih. Sebentar saja sudah gerung-gerung di bulan tempur itu. Nah, kalau ketika Iran berhenti perang, tidak ada yang stres.
Coba orang Indonesia dikirim ke Timur Timur, setelah pulang tugas, tidak bisa dicampur dengan masyarakat, dikarantina dulu. Ya, kalau kamu ketawa aja dia tersinggung, tembak gitu kan. Betul-betul ganas. Tapi orang Iran dia dari mana? Dari Medan Tempur. Kapan datang? Kemarin. Ya kata. Orang di sana nangis, gerung-gerung malam-malam nangis. Ya sahabat zaman nadrikni. Ya Allah ampunkan. Sudah cedera kakinya, dia masih belum yakin kalau bisa masuk surga. Ya Allah terimalah ini kaki anak ini. Yang sekarang yang cedera-cedera ini nangis, ya Allah aku tak layak untuk syahid. Ampunkanlah. Ya dan kita hormati betul pada para cedera perang. Nangis. Sampai dikarang lagu-lagu oleh seniman. Seniman milik dia bilang, tidak tahu lah kalau hasil. Ya kalau hasil, yang cerita seniman begitu nangis. Nah itu, kenapa tidak syahid? Berarti aku tidak layak begitu. Padahal Allah mungkin mau menguji dia. Dia juga tahu barangkali ujian, tapi saking tawaduknya dia begitu. Jadi di akhir bait semua dipadukan. Tangisan, keberanian, ilmu. Nah kalau ini semua dikuasai, ya jadi warasatul anbiya. Ya anbiya yang dibanggakan dengan ilmunya. Pernah ada orang membanggakan ilmu Nabi. Kita membanggakan ilmu Nabi itu ketika membuktikan bab tauhid, bab kebenaran ajaran Nabi itu saja. Tapi sehari-hari apa yang dibanggakan Nabi? Yang dibanggakan masyarakat terhadap Nabi? Keunggulan apa nih? Akhlaknya. Akhlak yang profesional ya. Bukan akhlak yang mantuk-mantuk tadi yang dimpluk kepalanya ke bawah. Banyak atau enggak, tapi bodoh. Enggak. Yang profesional. Semuanya profesional. Itu harus dirubah. Itu akhlak Indonesia itu diam. Ganti akhlak definisi yang baru, yang filosofis, yang analistis. Kalau boleh pakai fisik. Nah, mana tadi? Jadi profesional. Jadi akhlak harus dirubah. Definisi akhlak. Ketika dirubah ya ini yang profesional. Profesional ini tahan uji, didebat dari segala segi harus dijawab. Jadi maknanya bangunannya kuat, filosofis, logis, filosofis, tentu Quranis dan hadisis. Kalau boleh bilang hadisis. hadisis. Ya, jadi sunnatis bagus. Sunnatis, Quranis sunnatis. Nah, kami bilang misalnya ketika kami bilang bisa jawab kalau ditanya dari segala segi, itu bukan maksudnya bukan di sini kita mau katanya orang Jawa kan bertembelan, bukan mau keras-kerasan kepala, enggak, berdebat bukan. Jadi masih terbukti bahwa bangunan kita yang kita bangun dalam definisi akhlak dan seterusnya itu jadi kokoh, jadi dibangun dengan ilmu, tidak dengan perasaan. Jadi semua itu harus dirubah. Sampai Anda menyebutkan di kitab logika itu apa? Semua itu seperti politik, berbuat baik, intelektual, ilmiah, itu harus dirubah semua yang ada itu. Apa ini? Apa misalnya intelektual? Apa cendekiawan? Itu berubah. Tanya definisi yang betul apa? Itu ketika karena logika awal bab definisi. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah kalau sudah bangunannya kuat, silahkan dipraktikkan dalam hidup. Itu nyampe insyaallah taala. Ya kadang-kadang temboknya lubang, itu yang benar. Jangan sudah lama belajar di Iran, definisinya tetap definisi Indonesia. Aduh kasihan, cara bercita-citanya persis, tidak ada perubahan. Seperti dulu sebelum datang ke Indonesia. Cara berperasaan, cara sedih itu ada caranya. Tidak gampang orang sedih. Sebab kalau sedih tidak pakai akal, tidak pakai filsafat, tidak pakai mantik, tidak pakai Quran, tidak pakai hadis, kacau. Sedang sedih. Jadi sedih itu harus dengan ilmu. Itu yang bermanfaat. Makanya kalau kita di Indonesia itu kadang-kadang kalau bicara emosi nangis semua. Habis itu berantem lagi. Tidak heran. Orang tangisan perasaan. Orang tangisan perasaan kita orang juga kalau melihat misalnya kucing ditabrak, badannya tidak mati, tapi badannya separuh kena limbus, misalnya kena limbus apa? Terus itu bisa nangis kan berarti. Mengyong-nyong dia misalnya nyong-nyongnya lembut. Nangis. Enggak gitu, nangis mungkin enggak nangis itu. Memang berpahala, pahala Anda tidak cerita. Pahala tetap. Tapi pahala itu berkadar-kadar. Seperti emas, berkarat-karat. Sekian karat dan 1000 karat. Jadi tangisan yang benar adalah tangisan yang dibangun di atas ilmu. Yang dibangun di atas keikhlasan yang profesional dan bukan dengan perasaan. Jadi cara sedih, cara emosi, itu semua harus dibangun dalam ilmu. Tidak bisa. Kadang dibilang itu fitri, tidak bisa fitri. Fitri itu ujian saja, seperti mulut ini. Kita ini ditimbang sama Allah kayak kita menimbang anak kecil itu. Gimana? Lidahnya dibuat manis.
jamu-jamu, obat-obat, vaksin, manis, supaya dia mau minum. Allah juga begitu, dibuat lidah dan buah-buah dibuat manis supaya kita bisa menjaga kesehatan. Padahal tujuan itu bukan untuk melezati manis-manis itu, tujuan hidup lain. Jadi kita ini ditimbang sama Tuhan sebagaimana orang kan memang anaknya, ditimbang gitu. Ya dikiranya sama anak yang nggak ngerti, yang nggak mau mengerti lagi, nggak mau belajar yang benar. Nah, nanti anak yang sudah besar, kalau sudah besar, tidak nyari baterai, dia tetap nyari baterai. Malah bukan nyari baterai, nyari gula-gula, manisan, permen. Dikiranya tujuannya hidup apa? Tujuan orang tua yang ngasih baterai, tujuannya untuk manis-manis. Nah, dikiranya kita sudah dewasa, sudah belajar dikom, sudah filsafat, segala macam, masih asik membayangkan lidah ketika makanan kita enak. Kita mesti nangis kalau merasa enak. Kalau sudah kawin misalnya ketika kumpul istri, sambil menangis, sambil istighfar kepada Allah SWT. Kenapa masih bisa lezat? Kenapa lezatnya sholat tidak ada seperseribunya dari lezatnya makan? Dari lezatnya itu. Jadi kita lakukan semua itu dengan lebih tinggal. Itu tanggung jawab kita semua. Kita ini badan kita juga amanah itu harus makan. Tapi jangan istilahnya kalau masih merasa enak harus istighfar. Nah itu baru hatinya nanti sedikit-sedikit bersih dari selain Allah. Nah itu kokoh nanti. Kokoh ya ini bisa dipanjang kayak Imam Muslim dan Sultan. Imam Muslim kalau berdoa, ya Allah lemparkan gunung itu ke musuh-musuhku. Doanya belum selesai dilempar ke musuh. Tapi dia tidak mau. Orang tidak cari lain. Bukan karomat, bukan saksi mandraguna. Bukan terbang kemana-mana, bukan. Begitu. Jadi cara emosi, cara bercita-cita, cara ngomong, cara berperasaan, cara sedih, cara menangis, itu semua harus dibangun di atas akal. Akal yang profesional tadi, non-fisik, jadi logis, filosofis, sunnatis, kemudian Quranis. Nah, yang tahanusi berdebat dari segala macam bisa jawab, itu baru. Maka rugi kalau tidak nyari ilmu, rugi kalau tidak diamalkan, rugi kalau tidak ikhlas, rugi kalau tidak istiqomah sampai mati. Betul-betul itu sia-sia. Nah terserah, anak tidak cukup cerewet di mana-mana, di dalam majelis, di luar majelis, cerewet juga sama diri anak sendiri, cerewet sama ikhwan, karena kasih sayang yang tidak tahulah barangkali pinjaman Tuhan betul, barangkali bukan perasaan, mungkin perasaan. Nah kalau nangis, anak nangis ini perasaan enggak? Begitu. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ingat ya, jangan bawa gelas penuh ke sini, bawa gelas kosong. Kata yang baik dari awal lagi, belajar tawadu sampai mati tawadunya. Sekalipun sudah katanya orang kamu sudah berilmu tinggi, kata yang benar. Jangan sia-sia diiran ini. Jangan protes sana protes ini. Orang katanya sini hidupnya ini, wah sibuk ini susah. Kok lebih pandai dari rahbar aja tidak sibuk seperti itu. Sudah kasih masalah mustama ini serahkan kepada orang yang sudah diserai tugas itu. Nah kita tugasnya belajar dan mengamalkan. Tulus ikhlas mensucikan sisi-sisinya hati kita dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah terus melanjutkan pembahasan hadis. Qultu ya Aba Abdullah Ausini. Si Unwan setelah kan ditanya dia menuntut ilmu saja mengatakan ilmu itu bukan yang dipelajari kan gitu ya. Ilmu itu adalah cahaya fulan-fulan, tapi tidak berhubungan dengan pelajaran sebagaimana kita sebutkan berkali-kali, yaitu ilmu yang dimaksudkan saja yakni yang bermanfaat di dunia akhirat, yaitu yang mana? Yang didapat setelah melakukan 3 hal tadi, tidak merasa memiliki, tidak mengatur diri dan menjauhi larangan Allah dan selalu sibuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini selesai, beliau si Unwan Basri minta dinasihati, minta nasihat kepada Imam Shadiq. Berilah aku nasihat. Kalau Imam Shadiq berkata, aku usi kebitis adi asya, aku akan menasihati kepadamu dengan 9 hal. Fa'innaha wasiyati limuridi at-tariqi ilallah, limuridi at-tariqi ilallah ta'ala. Kalau tidak salah bacanya, aku akan mewasiati kamu dengan 9 hal, di mana wasiatku ini selalu kuberikan, maknanya lah ya, ini terjemahan bebas, kuberikan kepada murid-muridku yang ingin berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murid tarekat ini sudah. Ingat, tarekat tidak meninggalkan syariat. Nah, itu antaranya kacau. Jadi kalau sudah sampai tarekat tidak boleh syariat. Lalu hubungannya syariat dengan tarekat apa? Kenapa kamu sampai tarekat? Ya karena mengamalkan syariat. Berarti syariat itu sebab daripada sampainya seseorang ke tarekat. Nah kalau sebabnya dibuang,
Kemana dia? Lidah kemana lagi? An yuwaffiqaka li isti'malihi, untuk mengamalkan wasiat ini. Ya, ini semua lagi juga yang dulu yang dibahas. Salah satu minha fi riyadatin nafs, wa salah satu minha fil hilm, wa salah satu minha fil ilm. Fahfazha wa iyyaka wa tahawun biha. 3 di antaranya itu dalam riyadah nafas, ini olahraga jiwa yang biasa dipakai dalam istilah riyadah ini dipakai dalam kependekaan, kemudian juga dalam keirfanan, kesufian. Riyadah itu olahraga, tapi olahraga batin. Seperti kadang-kadang orang tidak makan sekian hari, tidur di gunung, di gua sekian, kalau beda itu disebut riyadah nafas itu. Cuman riyadah yang di sini yaitu riyadah yang Islami, tapi istilahnya sama. Riyadah nafas, yakni olahraga batin, yakni apa? Seperti orang bertapa, gitu, orang puasa mutih kalau di Indonesia. Jadi riyadah nafas itu untuk menguatkan jiwa. Terserah jalannya salah atau tidak. Nah, di sini jalan yang benar dengan yang akan diberikan oleh Imam Syafii. Wa salah satu minha fil hilm, sabar dan sabar. Bukan sabar dan tabah. Sabar dan tabah, sabar dan sabar. Iyalah, walhasil seperti itu, senafas. Lebih tinggi katanya Kang Marzuki. Wa salah satu minha fil ilm, yang 3 lainnya yaitu dalam ilmu. Fahfazha, ini doanya yang sedih, banyak yang doa. Mudah-mudahan untuk kita juga salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Fahfazha wa iyyaka wa tahawun biha, maka jagalah wasiatku ini dan janganlah kamu lengah terhadapnya. Unwan berkata, qala Unwan, fafarragtu qalbi lahu, aku kosongkan hati untuk dia, untuk menyambut apa yang akan diwasiatkan. Artinya untuk ditaati, siap tidak kosong. Makanya bawa datang dia dengan gelas kosong. Jangan bangga dengan yang diri kedua, dan jangan akan datang dia tak boleh dibanggai. Faqala amma lawati fi riyadah fa iyyaka an ta'kula ma la tastahihi fa innahu yurithul hamaqah wal balah wa la ta'kul illa indal ju' wa idza akalta fakul halalan wa samillaha wazkur hadis ar-rasuli. Kok hadis ar-rasuli orang di situ. Ma'amala adamiyan wi'aan syarran min batnihi fa in kana wala budda fa sulfun bi ta'amihi wa sulfun bi syarabihi wa sulfun li nafsihi li nafasihi. Kurang lebih artinya 3 hal yang dalam riyadah, yang dalam olahraga batin itu. Pertama adalah apa? Janganlah sesekali kamu makan apa yang kamu tidak ingini, karena hal itu mewariskan kebodohan. Jangan makan yang kita senangi, kan gitu. Nah, di sini justru jangan makan apa-apa yang kamu tidak ingini. Nah, kan bertentangan dari sisi zahir. Bagaimana taujihnya? Bagaimana menjelaskan, memadukan hal yang umum diajarkan oleh para arif untuk meninggalkan dunia, yakni tidak menyukai. Tapi kenapa di sini jangan makan yang tidak diingini? Itu ada beberapa pendekatan. Pendekatan pertama yaitu bahwa anjuran Imam Syafi'i ini bagi yang pertama kali untuk suluk, bukan sudah di suluknya. Sebab kalau di suluknya Imam Syafi'i hadis-hadis aimah segala macam banyak yang tidak bisa dilakukan lagi, bahwa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta dunia pangkal dari segala kehancuran, pangkal dari segala kesalahan. Nah, kalau sudah pangkal dari segala kesalahan, mau berpolitik salah, mau berorganisasi salah, mau berormas salah, mau belajar agama salah, orang ini juga gitu. Jadi makanya ketika kita ingin memecahkan suatu masalah, lepaskan dulu hati itu dari segala kepentingan. Itu caranya. Itu timbangannya. Jadi kalau kita kepergok satu masalah, jangan dikira ini masalahnya kalau anak ijai merugikan anak, kalau anak tolak menguntungkan anak. Jangan berpikir ke situ. Murni berdalil, murni argumentasi. Kalau sudah dipasang kemaslahatan diri, itu dalil. Kalau kemaslahatan diri, masalah untuk diri itu sudah dipasang, itu pasti salah.
mau partai kah, mau ormas kah, mau yayasan, mau pesantren, mau percetakan buku kah, apa saja lah. Yang kegiatan bisnis, yang kegiatan agama, apa saja. Jadi kalau nanti misalnya mau tukar pendapat dengan orang, bersikap itu dari segala macam pemikiran. Hatinya bersikap. Akhirnya hubut dunia itu seperti hati kambingnya tanpa ada yang salah. Seperti itu. Ketika orang sholatnya benar, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kamu sholatnya benar, tercegah dari kemungkaran. Nah kalau orang sholatnya tidak benar, itu sudah tercegah dari kemungkaran. Kemungkaran itu apa? Zina, mabuk, itu enggak. Politik juga ada kemungkarannya, organisasi juga ada kemungkaran. Tafsir Quran, ngajar pesantren, mendirikan pesantren, mendirikan semua ada kebatilannya. Jadi kira kalau misalnya yang buruk itu mendirikan pabrik bir. Kalau kita mendirikan pabrik misalnya teh, tidak buruk. Mendirikan pesantren lebih tidak buruk lagi, malah bagus. Iya, bisa bercampur kemungkaran. Oleh karena itu yang bisa terjamin hanya yang sholatnya benar. Makanya dari awal bagi yang berdatang sama wasiat ini selalu itu. Taharah lah, jaga benar-benar, mensucikan najis, jaga benar-benar. Kalau sholatnya sudah tidak diterima, sampai akhir tidak akan bermanfaat. Kalau sholatnya sudah tidak benar, mungkin ilmunya juga tidak akan benar. Berpikirnya tidak akan benar. Bila saya kira sampai mengatakan dalam tafsir Al-Fatihah bahwa di dalam batin manusia ini kurang lebih ada 19 pintu. 19 pintu, kalau tidak salah menyebutnya. Di masing-masing pintu itu menunggu setan-setan. Nah, apa yang antara pintu-pintu itu? Kalau kita rinjikan sesuai dengan penjelasan yang Bapak, emosi, cinta, akal, itu semua. Jangan dikira kalau menggunakan akal terus terlepas dari kemungkaran. Enggak. Jadi syaitan semua menunggu di situ, di hayal, di kekuatan menghafal, semua di situ. Di perasaan, rasa cinta, emosi, syahwat dan itu bercokol gitu kan. Maka tidak heran kadang-kadang orang sudah punya istri cantik, melihat orang yang tidak karu-karuan jeleknya, dipilih yang setan. Akhirnya dia melihat orang yang jalan itu, yang tidak pakai hijab atau kalau pakai hijab dia melihatnya dengan kelezatan yang jangan jadi haram. Jadi ditunggu sama setan. Nah, bagaimana bisa diharapkan? Ya, dan salahnya ini. Jadi jangan dikira kalau sudah aku berpikir belajar filsafat, mendirikan pesantren, ngaji, ini bahas tafsir, bahas nahjul balaghah, lepas dari kemungkaran. Nehi, 100% nehi. Harus sholatnya benar. Nah caranya benar, jaga taharahnya benar, wudhunya benar, mandinya benar, dan pakaiannya benar, tempatnya semua dengan syarat-syarat. Malah Allah mengatakan tingginya langit bumi, tingginya langit segala macam itu tidak cukup untuk dijadikan arsku, istanaku. Tapi hati seorang mukmin cukup untukku. Nah, tapi di dalam ayat kan arsyuhu, di mana arsyuhu? Al-ma. Istana Tuhan di atas air. Katanya jauh di atas air itu. Jadi kalau orang tidak berilmu, tidak mengamalkan ilmunya, tidak banyak menangis untuk memperbaiki dirinya, hatinya tidak akan pernah menjadi istana. Kalau sudah tidak pernah menjadi istana Tuhan, bagaimana mungkin mau datang ilham hati? Kalau datang dari syaitan. Bila saya berhenti itu kemarin, mau menjelaskan itu berhenti, nah hantar misalnya, dia tahan gitu. Ya, itu orang sendiri itu sudah meledak. Kalau kita, nah itu meledak ketika di majelis gak komir, meledak, teriak-teriak, pecah-pecahin kaca, benar-benar. Ketika berjalan kesendirian, ya ada. Ini demonstrasi. Tapi kalau mereka kebalikannya, di kamera, gimana? Oke, nah kembali kepada masalah, janganlah makan. Ini mukadimah nih, supaya yakin, supaya tidak ragu bahwa mencintai dunia ambruk. Selesai. Nah, tapi di sini jangan makan yang tidak ini. Ada yang mentauhid, ada yang mendekatkan supaya bisa digabung dengan hadis-hadis yang tadi yang menyuruh meninggalkan dunia itu. Itu dengan apa? Bahwa ini awal suruh. Jadi masih awal persiapan dulu ini, masih pemanasan mesin menghangatkan mesin, belum untuk take off. Nah, itu jadi untuk pemula. Nanti kalau sudah mulai diamalkan ini, sementara tadi kan sudah dikasih nafas kan, jangan merasa memiliki kan gitu, jangan ini. Nah itu nanti lambat laun diharapkan nanti bisa mengembangkan itu. Oleh kamu, jadi jangan makan sesuatu yang kamu tidak ingini. Sebab kalau kamu misalnya ingin apel makan jeruk, inginnya apel makan jeruk,
Sebenarnya bukan kesuluk, masih awal-awal. Nah ini apa alasannya? Maka ingin jeruk mengenai apa alasannya? Nah itu, jadi dia istilahnya melakukan hal-hal yang bersifat kebodohan. Itu, jadi tauhid pertama, pendekatan pertama, ini untuk pemanasan saja. Jadi kamu jangan melawan apa yang kamu ingin itu. Cuma dengan semangat yang tadi itu, ini tidak merasa miliki. Nah itu pelan-pelan nanti akan meninggalkan dulu. Seperti misalnya orang tidak ingin jalan-jalan. Nah, ini siapa? Orang tidak ingin belanja di pasar, jalan, shopping, tengok. Bukan shopping, show. Shopping ini dan berbelanja namanya. Itu show aja. Lama sana tidak ada kerjaannya. Orang berkelahi dilihat, ada orang berantem dilihat. Apa itu berkelahi, apa yang berantem itu saudara. Apa? Menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak manfaat. Misalnya, alam tebak-tebak itu, nahu yang paling rendah itu tidak 3 tahun tidak paham. Kalau tanya di kelas, diketahui dengan orang. Pertanyaannya yang mudah, 3 tahun nah di dunia itu tidak paham. Tapi karena beliau taat kepada Allah, tidak menggunakan dirinya kepada hal yang tidak berguna. Kalau kita jalan, ada cukup jam, cukup sepatu. Ada berantem dilihat, komentar lagi, tidak tahu masalah ini komentar. Tidak macam cerita sini, protes sana, protes sini. Alamnya itu tidak. Diikut, jalan itu pandangannya ke bawah. Apa yang terjadi tidak betul. Yang dua ada di sana, lihat jadinya ya. Nah, jadi awal suruh jangan melakukan apa-apa yang tidak kamu ingin. Yang kamu ingin lagi. Ingat ya. Berarti itu kan bertentangan dengan hadis tadi. Kalau kamu mengingini dunia, ambil kan itu jatuh segala macam. Nah, jadi tauhid pertama, pendekatan pertama untuk melakukan ini, yakni bahwa anjuran Imam Syafi'i alaihissalam itu untuk bagi pemula saja. Jadi sudah beralasan kenapa kamu makan apel ya karena kamu aku ingin apel, kenapa makan jeruk karena aku ingin jeruk. Gitu. Itu pendekatan pertama. Pendekatan kedua, maksud daripada istihad di sini tastahil. Jadi maksud daripada tastahil kamu ingin itu bukan ingin dalam arti suka, tapi kayak lapar itu. Sekalipun di sebelah ini ada anunya ya, ada jangan makan kalau nggak lapar. Memang ada, tapi ini lebih mutlak dari makan nasi maksudnya. Dia tidak haus minum gitu loh. Itu berarti kan tidak ingin tidak istihad. Jadi tidak punya keinginan, tidak haus badannya minum. Tidak butuh energi, makan energi. Ya, lagi perut baru makan sekenyang, makan apa lagi? Kurang lebih gitu. Istihad di sini bukan keinginan dalam arti suka itu tadi kecenderungan untuk ingin, kecenderungan dalam ingin itu bukan. Tapi kebutuhan jiwa itu tauhidnya supaya tidak bertentangan dengan hadis yang tadi hubung dunia rasulullah itu cinta dunia itu pangkal daripada seluruh kesalahan segala macam. Kurang lebih demikian. Mau yang pertama mau yang kedua terserah, tapi yang jelas keadaan itu harus ditinggalkan di kesenangan. Jadi makanya kadang-kadang kalau sudah share dulu itu kalau ingin apel makanya dulu, kalau ingin dulu makanya apel. Kalau sama-sama punya. Gitu. Kalau tidak punya, kalau lagi ingin tidak makan, kalau lagi tidak ingin makan, itu mesti kalau bisa sulitnya. Kalau sekarang kan tidak boleh ini. Tapi dengan tauhid pertama, dengan pendekatan pertama, kalau dengan pendekatan kedua tidak bertentangan. Pendekatan kedua tidak bertentangan. Kalau ditanya mengapa untuk suluk pertama itu kalau kita dekatkan dengan pendekatan pertama boleh-boleh saja, tidak buruk. Jawabannya apa? Jawabannya karena kalau masih awal-awal orang masih pemanasan mau sujud, itu tidak beralasan ya. Kenapa kamu tinggalkan apel? Kamu ingin apel, kenapa makan jeruk? Ya, ini saja. Tapi ada ya macam-macam lah. Iseng kan alasan iseng. Tapi kenapa kamu makan jeruk? Ingin jeruk kok makan apel? Iya karena kalau aku makan jeruk, di mana aku ingin jeruk, berarti aku berlezat-lezat dengan jeruk. Sementara hatiku persiapan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lainnya kita. Jadi kalau sudah suduk, sudah mulai take off, beralasan seperti yang tadi ada, tidak apa. Asal pertama dia belum suduk, lama-lama. Kalau dia makan jeruk, orang kamu ingin apa? Ya, saya alasannya. Jadi kan mewariskan apa? Kebodohan dan kesalahan. Akhirnya kalau dia tanya, kenapa kamu pergi ke sana? Ini saja.
Nggak ada alasannya nyarinya. Kenapa kamu pergi ke madrasah Hizbiyah? Nggak ada alasannya, pergi aja. Kenapa kamu pergi ke pasar? Nggak ada alasannya, pergi aja. Orang dia melakukan apa yang dia tidak suka, yang tidak ini, bukan suka, yang tidak ini, jalan ke Cangkaro. Sampai ke Cangkaro, diam di halaman di halaman. Loh itu, kok nggak salah? Iya, nggak salah, emang nggak wajib salah. Terus kenapa dia salah? Nah, jalan. Loh, nah itu kan mengharuskan kebodohan. Ada masa. Kebodohan itu salah. Tapi kalau beralasan dengan yang tadi, yang dunia lihat, ya, kenapa kamu makan apel orang ingin jeruk? Sebab kalau aku makan jeruk, aku merasa senang, lezat. Sementara hatiku aku bersihkan, ingin kubersihkan dari selain Allah SWT. Kadang-kadang sampai ada orang sudut, dia sudah berhasil meninggalkan semua, kecuali satu makanan. Akhirnya dia buka restoran, menjual makanan yang dia suka, jadi dia siksa dirinya itu. Masak makanan itu, tapi tak pernah makan, dijual ke orang. Baru 20 tahun setelah itu, baru dia mati juga dari makanan itu. Jadi hilang keinginannya kepada makanan. Jadi ketika dia ini tidak makan, disiksa supaya mati keinginannya. Disiksa ya, wah sudah asik sama makanannya, dia bikin dengan tangan sendiri, dijual ke orang lagi. Kan menyiksa. Nah, setelah hilang tidak apa makan. Setelah hilang rasa inginnya. Untuk mengatakan itu ada ya awal cek apakah aku mesti melakukan maksiat atau tidak. Kalau kita tidak melakukan maksiat, dilihat mesti melakukan makruh. Ya. Tidak melakukan maksiatnya profesional ya. Kita enggak pakai efektif. Jadi soalnya benar nggak pakai efektif, cuma cek tester yang benar. Di tes yang benar. Jadi semuanya oke, puasa Ramadannya tidak ada iskal, semuanya insyaAllah secara fikih betul juga, secara hati juga begitu. Walhasil kalau kita bersih dari dosa, kemudian bersih dari makruh, nah tinggal yang kedua itu sudah mulai mulai bergerak lah, belum take off. Jadi tangannya sudah mulai sudah mengambil tempat-tempat di mana untuk take off. Kan di airport itu tidak semua jalan bisa dibuat take off. Ya barangkali masih dari belalainya itu kalau langsung terbang dia cari jalan gitu. Nah itu ketika sudah ketika sudah bersih dari dosa sama sekali besar dan kecil dan bersih dari makruh, nah itu sudah mulai dia cari tempat untuk ditinggalkan. Nah terus ketika dia sudah meninggalkan apa yang dia suka, jalan sudah sedikit indah betul. Dunia itu betul kayak air ludah kita. Betul. Dunia bukan dunia materi, bukan Mercedes saja, termasuk itu kita. Tidak ada artinya. Karena sudah Allah yang jadi pandangan sudah Allah. Tapi selalu ke bawah dan masih betulkah sudah tidak melakukan dosa dan selalu tengah jangan ke depan dulu. Tapi ke depan tidak tahu ke belakang gitu. Ayo. Oke. Wala ta'kulu illa indal ju'. Yang wasiat yang kedua dari riadah ini, janganlah kamu makan kecuali kamu lapar. Wa idza akalta fakul halalan wa sammillaha wa dzkur haditsah ar-rasul. Nah, kalau kamu makan, dan jangan makan kecuali lapar. Dan ada anjuran ini orang akhlak. Jadi ada anjuran akhlak, jangan kalau lapar langsung makan. Dibiarkan dulu. Jangan sampai tak pernah merasa lapar hari. Kenyang, terus biasa lapar sedikit makan lagi. Kenyang lagi. Terus habis kenyang biasa lapar sedikit makan lagi. Enggak, jangan begitu. Kalau bisa laparnya itu ditunda dulu sampai beberapa saat. Jangan sampai sakit. Jadi misalnya jangan langsung makan. Itu kira-kira dari sejak lapar itu. Dari sejak lapar, bukan dari sangat lapar. Sangat lapar sudah kira-kira 1 jam lebih. Gitu. Dari sejak lapar itu misalnya setengah jam, 1 jam dari lapar. Sudah, karena sehari-hari makan roti. Secara rutin makan sehari-hari itu kan biasanya sebelum waktu makan sudah lapar, 1 jam sebelum makan. Itu sudah bagus sekarang. Makan rutin yang pagi, siang, sore itu, kerjanya sebelum makan siang itu sudah lapar. Jangan diisi apa-apa. Biarkan lapar itu dirasakan lapar ini. Banyak hikmahnya lapar itu.